02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga. Ya, bagaimana selengkapnya jalannya sidang sengketa perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi? Sudah ada rekan kami Prita Zega yang berada di sana. Prita Zega, poin-poin apa yang menarik? Poin-poin menarik apa yang kemudian disampaikan oleh tim kuasa hukum dari kubu 01? Ya, selamat pagi Putri dan juga pemirsa TV One. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikannya bagaimana dimulainya sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024, yang mana memang hari ini ada 2 sesi. Namun untuk sesi yang pertama ini pada pukul jam 8 ini adalah gugatan yang diberikan oleh tim pemohon dari paslon 01 ataupun tim hukum nasional dari paslon 01. Tadi memang kami sempat wawancarai tim hukum nasional, yang mana tadi sekitar pukul 7:12 waktu Indonesia Barat ini Capres Anies Baswedan dan juga Cawapres Muhaimin Iskandar ini datang untuk menghadiri sidang perkara hari ini. Dan tadi juga kita sama-sama menyaksikan Anies Baswedan memberikan pidato di dalam Mahkamah Konstitusi di dalam sidang perkara Mahkamah Konstitusi, yang mana tadi di depan ini tadi Anies Baswedan memberikan keterangan dan juga tim hukum nasional memberikan keterangannya mengenai apa saja gugatan-gugatan yang akan diberikan ataupun disampaikan dalam sidang perkara hari ini. Seperti kita ketahui bersama, memang ada 9 gugatan yang akan disampaikan pada sidang perdana hari ini, pemirsa. Saya akan membacakan kepada Anda seperti 1, ini mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kemudian menyatakan batal keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota secara nasional, di mana yang disampaikan oleh KPU pada 20 Maret 2024, di mana dalam hal ini pada 20 Maret 2024 ini KPU RI menetapkan bahwa paslon 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini menang atas pemilu Pilpres 2024, kemudian menyatakan diskualifikasi paslon nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024, kemudian menyatakan batal keputusan KPU RI nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan juga penetapan nomor urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian mereka juga menggugat untuk memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun tidak mengikut sertakan paslon 02 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian poin yang ke-6 yaitu memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, kemudian memerintahkan kepada Presiden untuk tetap bersikap netral dan tidak memanfaatkan dana APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu paslon dalam pemungutan suara ulang, kemudian memerintahkan kepada Polri beserta jajarannya untuk mengawal jikalau memang nanti KPU ini melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan dari paslon 02 yakni Prabowo dan juga Gibran, dan begitu juga dengan memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang nantinya jikalau MK menyetujui gugatan dari paslon 01 ini. Itu tadi 9 poin yang nantinya akan diberikan di dalam sidang ataupun disampaikan di dalam sidang oleh tim hukum nasional paslon 01. Dan tadi sudah berjalan pemirsa sidang perdana ini, di mana dari tim KPU juga hadir, kemudian juga tim dari pemohon yakni paslon 01 Anies Baswedan dan juga 12 baik dari tim hukum ataupun tim kuasa hukum dari paslon 01 dan juga jubirnya datang di dalam sidang perdana. Begitupun juga dari pihak terkait yakni dari paslon 01 juga sudah ada di dalam sidang, dan juga tim KPU sudah hadir di dalam sidang, dan saat ini memang masih berlangsung. Nah, sempat memang
paslon 02 ini memberikan beberapa pernyataan mengenai respon mereka terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh paslon 01 ini, pemirsa. Mana memang beberapa tanggapan seperti Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Oto Hasibuan menganggap bahwa gugatan yang dilayangkan oleh paslon 01 ini cacat formil dan bahkan menganggap gugatan mereka ini berpotensi tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena menurut mereka gugatan yang mereka sampaikan ini tidak sesuai dengan prosedural yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan Oto juga mengatakan bahwa dalil kecurangan yang disampaikan oleh satu ini harusnya ini dilaporkan ke Bawaslu. Oto mengatakan bahwa mereka salah alamat, yang harusnya ini gugatan mereka disampaikan ke Bawaslu malah disampaikan ke MK. Begitu demikian yang disampaikan oleh Oto, begitu juga dengan anggota Tim Pembela Prabowo Hotman Paris mengatakan bahwa gugatan sengketa yang disampaikan oleh 01 baik juga dengan 03 ini yang dilayangkan oleh paslon 01 dan 03 mereka mempermasalahkan pencalonan Gibran, padahal dari awal sudah jelas-jelas bahwa keabsahan dari pencalonan Gibran ini sudah diterima secara sah oleh kedua paslon baik dari 01 dan juga 03. Kalau kami lihat di luar, pemirsa, ini keamanan sudah dikerahkan para personil dari tim gabungan baik dari kepolisian. Pemirsa, ada 400 tim personil yang dikerahkan untuk mengawal bagaimana sidang perdana yang akan dilaksanakan hari ini. Nantinya kita akan menunggu bagaimana hasil persidangan perdana perkara perselisihan pemilu 2024 hari ini. Demikian Putri, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Prita Zega melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan yang menarik tadi ya, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh tim kuasa hukum dari kubu 01 bahwa soal kode etik atau pelanggaran kode etik MK pada saat menentukan batas usia capres-cawapres yang kemudian meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat ini agak membingungkan tidak sih Bang? Maksudnya pada saat itu MK yang kemudian memutuskan perkara tersebut, lalu kemudian perkara ini digugat ke MK juga begitu. Nah itu dia. Jadi dari segi hukum, MK tidak bisa menilai hal yang dipersoalkan sekarang ini. Mengapa? Karena dia menilai diri sendiri. Oke. Begitu ya, karena putusan MK itulah yang dibilang bermasalah, karena itu dipakai sebagai dasar mengajukan perkara kan. Maka MK tidak bisa menilai soal itu. Mengapa? Karena itu putusannya sendiri. Bagaimana bisa dia nilai putusan itu? Jadi tidak bisa. Jadi harusnya sebenarnya ini di sistem kita kan memang putusan Mahkamah Konstitusi kan kita semua tahu lah gitu ya. Dia final. Tidak bisa dikoreksi, tidak ada lembaga, tidak ada prosedur lagi yang disediakan untuk mengoreksi. Jadi makanya berkali-kali saya bilang, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah diputus, Anda mau suka, mau tidak suka, ya begitu itu. Tidak akan bisa diubah. Tidak bisa diubah. Karena hukum sistem kita tidak menyediakan mekanisme untuk mengubah. Jadi tidak tepat sebenarnya diajukan ke MK? Memang tidak tepat. Harusnya? Ya, harus terima. Kalau mereka mau ributin itu, dari awal ketika teman-teman KPU tetapkan menerima pendaftaran saat itu protes. Oke. Ke Bawaslu. Harusnya dari awal. Harus dari awal. Ke Bawaslu isunya adalah sengketa proses. Nah kalau putusan Bawaslu itu tidak diterima oleh mereka, mereka menganggap tidak adil macam-macam segala macam, dia pergi ke TUN. Oke. Begitulah prosedur koreksi yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kenapa dulu tidak dipermasalahkan? Sekarang udah kalah baru luka ya. Kira-kira gitu ya. Lalu juga kan putusan MK ini dinilai belum diterjemahkan ke PKPU ya, tapi KPU sudah menerima pencalonan Gibran. Sebenarnya boleh-boleh saja atau sebenarnya harusnya diterjemahkan dulu ke PKPU? Gini, apapun putusan MK itu harus dilaksanakan karena final and bonding gitu kan, dan itu diarahkan kepada KPU. KPU sebagai penyelenggara untuk menerima pendaftaran Gibran yang ditetapkan MK boleh untuk kemudian mencalonkan setelah melalui proses judicial review terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017. Tetapi kemudian KPU belum merubah PKPU dan itu sudah diproses persoalan etiknya di DKPP. Itu sudah diselesaikan dan dianggap kemudian ada peringatan keras terhadap bahwa KPU ini melanggar secara administrasi, melanggar etik karena dia tidak membuat PKPU-nya. Sehingga ketika Gibran mendaftar, PKPU itu belum ada. Sehingga persyaratan yang 36 tahun itu masih ada di PKPU itu. Belum ada di PKPU itu karena sebelumnya kan 40 tahun. Tapi putusan MK itu kan tetap final dan bonding sebetulnya. Nah ini lebih kepada persoalan secara etik KPU tidak profesional.
karena belum menerjemahkan atau kemudian belum merubah apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya sudah setara dengan undang-undang tadi. Sudah setara undang-undang, betul. Itu. Karena putusan MK itu kan final dan mengikat dan itu harus dilaksanakan. Tetapi kemudian KPU kalau kemudian sebagai penyelenggara yang profesional harusnya kan diterjemahkan dulu nih di PKPU nih. Diturunkan dulu di PKPU, dirubah PKPU yang sebelumnya masih mengacu kepada undang-undang yang belum dirubah oleh MK berdasarkan hasil judicial review-nya, kan seperti itu. Tetapi itu sudah diputuskan, sudah dilaporkan ke etik. Etik DKPP sudah kemudian memberikan pernyataan bahwa KPU bersalah. Bukan bersalah, KPU itu melakukan pelanggaran etik, kan seperti itu. Nah itu prosesnya sudah selesai sebetulnya, gitu kan. Kalau kemudian tim 01 menyoal terhadap pencalonan Gibran, ya kita serahkan saja ke Mahkamah Konstitusi. Karena perusahaan Mahkamah Konstitusi seperti kata Bang Magar itu ke final dan bonding, final dan mengikat. Nah, apakah kemudian forum ini bisa merubah putusan sebelumnya? Nah, ini kita lihat saja ke depan. Begini, soal ini ya, soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan karena belum diterjemahkan ke dalam PKPU. Seperti Anda tadi bilang gitu. Pertanyaan hukumnya adalah, apakah derivasi itu absolutely wajib? Tidak. Derivasi PKPU itu, apakah itu wajib atau absolut? Tidak. Why? Syarat-syarat yang tadi disebutkan itu 35 tahun, apa 40 tahun itu, ada dalam undang-undang kan? Iya. Undang-undang itu kan yang di review kan? Jadi mau ngapain? Sama dalam undang-undang. Sama saja dan boleh-boleh saja. Dalam hakikatnya sama. Dari segi hukumnya, ilmu hukumnya, kita nggak bicara politik loh. Tidak dilihat dari segi hukum substansinya sama, hakikatnya sama. Jadi sebenarnya saya juga nggak setuju dengan putusan kode Dewan DKPP yang menghukum KPU dengan memberikan teguran kepada KPU hanya karena mereka tidak menerjemahkan atau mengubah PKPU itu. Jujur kalau saya itu salah. Putusan DKPP itu salah. Mengapa salah? Karena normanya ada di undang-undang dan norma itu dinyatakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan atau tidak diterjemahkan ke dalam PKPU sah. Suka atau tidak, senang atau tidak, norma itu kan dan diuji sekali lagi diuji di Mahkamah Konstitusi itu adalah pasal dalam undang-undang, salah satu huruf dalam undang-undang dalam pasal itu yang diuji sehingga harus dibaca bahwa dengan sendirinya norma itu melekat dalam undang-undang itu. Kita juga jadi, nanti mau ngapain? Ya, kita nanti akan bahas poin-poin lainnya seperti yang tadi ditampilkan oleh kubu 01 soal keterlibatan Presiden Joko Widodo yang kemudian memenangkan calon tertentu. Nanti kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.